Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channelku Hoir. Aku adalah ibu dua orang anak dan ini adalah videoku yang kesekian kalinya. Maaf ya teman-teman karena baru bisa upload lagi videonya. Ini sebenarnya videoku yang sudah hampir setengah bulan mungkin, tapi karena belum sempat mengisi suaranya, akhirnya aku baru bisa ngisi hari ini. Karena memang teman-teman, pekerjaan sampinganku mulai sudah aktif lagi, jadi sulit untuk membagi waktu, bahkan untuk istirahat saja aku juga kesulitan untuk menyesuaikannya. Ini adalah video tips untuk membersihkan magicom agar kinclong kembali seperti baru. Bahan-bahannya mudah sekali teman-teman. Ini adalah garam asem, juga sunlight, sedikit baking soda. Maaf ya teman-teman, aku tidak pakai tekaran, aku hanya kira-kira saja karena memang magicomku itu tidak terlalu besar, juga kotor, memang kotor tapi tidak begitu kotor. Sebenarnya aku rutin membersihkannya, tapi karena akhir-akhir ini memang sangat sibuk, jadi aku membersihkannya ini hampir 1 bulan. Biasanya aku 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali, itu sangat jarang, biasanya 2 minggu sekali. Ini langsung ya teman-teman. Tips yang pertama, gunakan campur semua bahan-bahan yang ada, kemudian dicampur sedikit air ya teman-teman bahan-bahannya. Setelah itu sikat dengan sikat gigi yang sudah tidak digunakan lagi. Aku menggunakannya karena menurutku ini sikat, kalau menggunakan sikat itu lebih mudah, jadi aku menggunakannya. Kan semua yang kotor-kotor itu dengan sikat-sikat. Setelah itu diamkan beberapa menit, mungkin setengah jam atau lebih. Penting waktu sikat-sikatnya itu merata ya teman-teman, apalagi di tempat yang tersembunyi seperti ini, seperti ganggangnya ini, itu sangat sulit dijangkau dengan alat lain selain sikat gigi ya teman-teman, karena ini memang benar-benar serbaguna sikatnya, bisa membersihkan apapun yang ada di sela-sela. Aku memang menggunakan bahan-bahan ini. Sebelumnya aku pernah mencoba beberapa bahan, tapi karena menurutku yang paling efisien adalah bahan ini. Aku dulu pernah mencoba dengan pasta gigi ya teman-teman, dan dicampur dengan garam aku juga pernah, tapi menurutku campuran yang paling enak dan bersih itu tidak terlalu ribet ya bahan ini. Garam asem sama sunlight sama baking soda ya teman-teman. Sebenarnya aku memang menggunakan bahan-bahan ini lihat dari video bunda-bunda yang lain ya teman-teman. Lihat bunda-bunda lain, jadi aku mencoba semua yang di review bunda-bunda, tapi yang paling menurutku yang paling enak dan aku sangat menyukainya ada dengan bahan-bahan ini. Itu saja sudah cukup. Aku sering melihat videonya Bunda Zulaika Pratiwi. Terima kasih Bunda, menurutku ini adalah bahan-bahan yang paling enak digunakan. Ya mungkin kita harus lebih ekstra hati-hati karena nanti kalau tangannya yang sedikit sensitif bisa gatal ataupun entah panas, tapi kalau aku tidak ya teman-teman, aku menurutku enak saja, jadi aku tidak menggunakan sarung tangan atau alat apapun untuk melindungi tanganku karena memang ada sikat, jadi yang sepenuhnya menempel di bahan ini adalah sikat. Ini adalah magicomku yang kedua setelah aku menikah. Sebelumnya magicomku sedikit lebih besar daripada ini, termasuk juga yang awet, tapi tidak begitu awet juga karena mungkin 8-9 tahun saja.
Ini aku beli setelah adikku membeli sama persis seperti ini. Setelah aku tanyakan harganya, ternyata termasuk yang mudah dijangkau dan ekonomis, jadi aku ikut beli. Kebetulan waktu itu Magicomnya rusaknya bersamaan ya teman-teman, jadi belinya juga bersamaan. Aku kurang lebih hampir 2 tahun mungkin menggunakan Magicom ini, dan menurutku ini sangat membantu karena di rumahku hanya 3 orang dan tambah satu adik Meka yang masih kecil, jadi nasi 3/4 itu sudah cukup menurutku. Kalau magicomku yang dulu itu sangat besar, jadi kadang nasinya itu kering, entah itu karena magicomnya atau memang karena kapasitasnya yang besar ya, sedangkan yang dimasak nasinya kecil sedikit, jadi akhirnya sedikit kering ya teman-teman. Kalau yang ini aku termasuk merekomendasikan ya teman-teman, asalkan kita rutin membersihkannya. Mungkin kelemahannya ada di tombol buka tutupnya. Itu karena menggunakan tombol buka tutup bukan seperti yang milikku yang lama, jadi kita harus setiap hari harus membersihkannya, dan kebetulan warnanya itu warna putih. Jadi kalau ada sedikit saja noda yang menempel atau tertinggal di Magicom pasti terlihat sangat jelas di situ ya teman-teman. Ke video ya teman-teman. Ini adalah sedikit air. Aku membersihkannya dengan air dan tidak langsung aku bilas dengan air. Aku hanya menggunakan sedikit air dan disikat-sikat kembali ya teman-teman. Setelah itu aku baru membersihkannya. Waktu menggunakan air itu diusahakan benar-benar merata ya teman-teman, biar kotorannya terangkat sepenuhnya. Kalau kita hanya sedikit atau tidak rata ya kotorannya itu pasti tidak terangkat semuanya. Dulu waktu aku mencoba dengan menggunakan pasta gigi, sebenarnya juga bersih, tapi ada sebagian sisa dari odol atau pasta giginya itu ada yang ketinggalan. Kalau menggunakan bahan campuran ini tidak, kita hanya tinggal membersihkannya dengan teliti saja atau dengan bersih, pasti hasilnya juga kinclong ya teman-teman. Kalau menggunakan bahan seperti pasta gigi, ya banyak yang tertinggal, jadi aku tidak menggunakannya lagi. Dan itu tergantung teman-teman ya teman-teman. Kalau teman-teman maunya menggunakan bahan lain selain yang aku gunakan, monggo silahkan. Aku hanya ingin berbagi tip yang menurutku enak digunakan dan diterapkan. Lanjut ke video ya teman-teman. Ini setelah disikat-sikat dengan air bersih, kita gunakan serbetnya yang bersih juga ya teman-teman. Kalau tidak pasti akan tambah kotor ya teman-teman. Dan jangan lupa setelah membersihkannya, karena ini meskipun dengan air kan tidak disiram ya teman-teman, hanya dibilas-bilas sedikit. Ini sebenarnya di tangan masih ada sedikit lengket ya teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman, ini kabelnya, stop kontaknya juga harus dibersihkan, karena kalau tidak bersih juga percuma juga menurutku. Jadi harus keseluruhan, bahkan di dalam juga dibersihin ya teman-teman, meskipun tidak terlalu bersih kalau di dalam, karena itu memang sedikit kesulitan. Ini lanjut, karena agar tidak lengket aku menggunakan tisu basah agar membuatnya tidak lengket ya teman-teman. Cukup mungkin 2 lembar tisu basah sudah cukup menurutku. Ini aku gunakan karena memang ada alkoholnya, jadi bisa membuat lengket-lengket itu menghilang ya teman-teman. Dan jangan lupa di celah-celah yang sulit itu juga harus dijangkau agar nanti tidak percuma membersihkannya. Kalau yang kecil yang di sela-sela kecil tidak ikut dibersihkan, menurutku itu percuma.
itu juga menimbulkan kotoran yang tidak bisa dihilangkan nantinya jika dibiarkan begitu lama. Lanjut, aku menggunakan tisu biasa ya teman-teman. Ini untuk menghilangkan sisa air dari tisu basahnya, jadi biar keset aja ya teman-teman. Kalau tidak dikasih tisu atau menggunakan lap biasa atau kain, menurutku kurang begitu menyerap air sisa dari tisu basahnya. Jadi aku menggunakan beberapa lembar tisu, tidak begitu banyak kok teman-teman, mungkin hanya 4 lembar saja sudah cukup menggunakan tisu biasa. Ini adalah hasil dari bersih-bersih Magicom hari ini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat hasilnya kinclong menurutku, tapi ya teman-teman, entah itu pendapat teman-teman bagaimana. Menurutku ini adalah sudah sangat bersih, jadi aku tinggal menggunakannya lagi nanti ya teman-teman. Teman-teman juga bisa lihat di bawah itu juga harus dibersihkan ya teman-teman. Video untuk hari ini hanya cukup sekian ya teman-teman. Jika teman-teman kurang berkenan atau menurut teman-teman tidak efektif ataupun tidak cocok, mohon maaf. Ini hanya tips yang menurutku enak aku gunakan, dan jangan di skip saja kalau teman-teman tidak menyukainya. Lupa like, komen, dan subscribe videoku ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas dan selamat malam.